Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan salihan wa farajan ajilan ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan hari ini, sholat tarawih sampai dengan malam hari ini. Harapan kita semoga puasa kita, tarawih kita, serta ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah madrasah yang akan mendidik, menggembleng kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah madrasah, lantas apa bedanya dengan madrasah-madrasah yang ada? Yang pasti ada perbedaan yang mendasar antara madrasah Ramadan dengan madrasah-madrasah yang lainnya. Di antara perbedaannya yang pertama adalah kalau madrasah yang ada itu pemiliknya bisa pemerintah, lembaga pendidikan, ormas, atau bahkan pribadi, maka madrasah Ramadan pemiliknya adalah zat yang telah mewajibkan ibadah puasa itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah tegaskan dalam sebuah hadits qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Maka pernyataan as-saumu li, puasa adalah milikku, ini menunjukkan bahwa madrasah Ramadan pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita patut berbahagia dan berbangga diri menjadi salah satu peserta didik dari madrasah Ramadan yang mana pemiliknya adalah Allah Rabbul Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perbedaan yang kedua terkait dengan peserta didiknya. Setiap madrasah tentunya memiliki peserta didik. Begitupun dengan madrasah Ramadan. Akan tetapi peserta didik Ramadan adalah orang-orang yang terpilih. Karena tidak setiap orang berhak untuk menjadi peserta didik madrasah Ramadan. Makanya ketika Allah mewajibkan ibadah puasa, maka Allah tidak memanggil dengan panggilan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Karena tidak setiap manusia berhak untuk menjadi peserta didik madrasah Ramadan. Maka yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ibadah puasa termasuk ibadah yang berat. Karena kita harus menahan diri dari apa yang menjadi kebiasaan kita, yang menjadi kesukaan kita, seperti makan dan minum, itu adalah kebiasaan kita. Maka dibutuhkan adanya dorongan keimanan untuk bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena konsekuensi menjadi orang yang beriman, maka dia siap untuk melaksanakan semua perintah Allah seberat apapun perintah itu, termasuk perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Maka peserta didik Madrasah Ramadan adalah orang-orang yang terpilih. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang berhak untuk menjadi peserta didik daripada Madrasah Ramadan ini. Jamaah sekalian, perbedaan yang ketiga terkait dengan waktu bukanya madrasah. Madrasah yang ada buka sepanjang tahun, kecuali pada hari-hari libur yang telah ditentukan. Dan Madrasah Ramadan buka hanya sebulan dalam setahunnya, yaitu hanya di bulan Ramadan saja. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Maka tidak mengherankan ketika datang bulan Ramadan, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kata-kata tarhib, kata-kata penyambutan dengan mengatakan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Bulan yang diberkahi. Kataballahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan di dalamnya dibelenggu para setan yang durhaka. Walillahi lailatun khairum min alfi syahrin. Dan bagi Allah ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikannya. Itulah kata-kata tarhib, kata-kata sambutan yang disampaikan oleh Rasulullah setiap datangnya bulan Ramadan, beliau sampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perbedaan yang keempat terletak pada waktu belajarnya. Madrasah yang ada, waktu belajarnya biasanya antara dari pagi sampai siang, atau bahkan ada yang sampai sore, yang full day school. Adapun waktu belajar di Madrasah Ramadan adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya puasa didefinisikan secara etimologi ataupun bahasa dengan al-imsak, yaitu menahan diri. Adapun secara terminologi ataupun istilah adalah al-imsaku anil muftirat. Min tulu'il fajri ila ghurubi syams biniyati at-taqarrub ila Allah Ta'ala. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkait dengan ini,
Perbedaan yang kelima adalah berkaitan dengan larangan-larangan ataupun aturan-aturan yang ada. Setiap madrasah tentunya punya aturan, punya larang-larangannya. Yang apabila dilanggar maka peserta didiknya bisa kena sanksi. Peringatan lisan, peringatan tertulis, bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah ketika melakukan pelanggaran yang berat. Begitupun dengan madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan menetapkan aturan kepada peserta didiknya bahwa selama dia melaksanakan ibadah puasa, maka harus meninggalkan yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa. Makan, minum, melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, termasuk juga meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Seperti al-ghibah, mengunjing, an-namimah, mengadu domba, al-kadzib, berdusta, an-nazar bisyahwah, memandang dengan hawa nafsu, al-yaminul ghamus, sumpah palsu, dan segala macam perbuatan maksiat dan dosa itu bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Maka benar yang disabdakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ya mas sekalian, adapun perbedaan yang terakhir yang keenam adalah terkait dengan masalah kelulusannya. Setiap madrasah ketika peserta didiknya lulus, maka akan diberikan kepadanya syahadah ataupun ijazah dengan berbagai macam predikat. Ada yang cum laude, sangat memuaskan. Ada yang memuaskan. Ada yang baik sekali. Ada yang cukup dan seterusnya. Dan madrasah Ramadan akan memberikan predikat yang bergengsi kepada peserta didiknya yang lulus dari madrasah Ramadan dengan menyandang predikat sebagai al-muttaqi, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Karena untuk tujuan itulah Allah mensyariatkan ibadah puasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa merupakan tingkatan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, oleh karena itulah hendaknya kita berusaha untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, menghiasi siang dan malam harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan kepada Allah bahwa amal ibadah puasa kita serta ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa salafun salih dari kalangan para sahabat Rasulullah, mereka lebih berharap agar amal ibadahnya bisa diterima ketimbang berharap bisa banyak beramal. Karena apalah artinya banyak amal tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik sedikit amal tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lebih baik lagi amalnya banyak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyitir sebuah firman Allah yang mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal ibadah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seakan-akan para sahabat itu merasa kalau mereka itu belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ketakutan kalau amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala
karena ayat tadi mensyaratkan bahwa Allah akan menerima amal ibadah minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadalah bin Ubaid, salah seorang sahabat Rasulullah, pernah mengatakan, jika seandainya aku bisa mengetahui bahwa Allah berkenan untuk menerima satu saja dari ibadahku yang seberat biji sawi, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan betapa takutnya Fadalah bin Ubaid kalau sampai amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia cukup diberitahu bahwa Allah berkenan menerima satu saja dari amal ibadahnya yang hanya seberat biji sawi, maka nilainya bagi dia itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan rasa ketakutan yang luar biasa dari Fadalah bin Ubaid kalau sampai amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid pada khutbah Idul Fitrinya, beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, sesungguhnya kalian sudah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan lamanya. Dan sekarang kalian ada di hari raya Idul Fitri, hari yang penuh dengan kebahagiaan. Akan tetapi di sana ada beberapa orang yang tidak bahagia pada harinya ini. Ketika ditanyakan kepadanya, wahai fulan, kenapa Anda tidak bahagia pada hari yang seharusnya Anda bahagia, pada hari Idul Fitri, hari kemenangan? Kemudian orang tadi mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, seorang budak. Tugas seorang hamba adalah mengabdi kepada tuannya. Dan tuanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekian lama aku mengabdi kepada Allah, aku tidak tahu apakah tuanku Allah berkenan menerima amal ibadahku ataukah tidak. Itulah yang membuatku tidak bisa bahagia pada hari yang berbahagia ini. Ini gambaran betapa mereka salafun saleh sangat-sangat ketakutan kalau sampai amal ibadah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ada seorang syekh di Arab Saudi, ketika dia menyampaikan ceramahnya, setelah selesai berceramah, kemudian ada sesi tanya jawab. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang yang ada di Somalia. Kita tahu bagaimana kondisi Somalia. Mereka hidup dalam kelaparan, dalam kemiskinan. Kemudian orang tadi bertanya, ya Syekh, saya bertanya kepada Tuhan, ada apa? Apakah kira-kira Allah akan menerima puasaku ataukah tidak? Sementara aku tidak makan sahur dan juga aku tidak berbuka. Mendengar pertanyaan ini, sang syekh menangis, terseduh-seduh, merasa kasihan dan iba kepada saudaranya yang ada di Somalia. Mereka puasa dalam kondisi terkadang tidak bisa makan sahur, juga tidak bisa berbuka, tidak seperti kita
Kita masih bisa makan sahur dengan enak, juga berbuka dengan enak. Sementara saudara kita di Somalia yang mengajukan pertanyaan tadi, dia mengatakan, "Ya Syekh, kira-kira Allah menerima puasaku ataukah tidak? Sementara aku berpuasa tanpa makan sahur dan tanpa berbuka." Karena dia tahu, Nabinya Nabi Muhammad bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur terdapat barokah. Kalau dia tidak makan sahur, berarti dia tidak mendapatkan keberkahan. Dan juga ada perintah untuk mensegerakan berbuka, dan dia pun tidak bisa berbuka karena tidak ada yang dimakan untuk berbuka. Itulah yang menjadikan dia takut kalau sampai puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hendaknya yang bisa menjadi bahan perenungan buat kita bersama. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah, semoga dengan ibadah kita yang masih jauh dari kesempurnaannya, yang masih penuh dengan kekurangannya, ketidaksempurnaannya, kita tetap berharap semoga Allah berkenan untuk menerima ibadah kita. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.